Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Ashab al-fadilah, sadatana al-ulama wal masyayikh, hadaratil mustasyarin, hadaratil ru'asa isyuriyah, ashab majlis dzikr sufiyah, ashab al-ma'ahid wal madaris, Mbah Kiai Zainuddin, akhil muhtaram sahibul ma'had Rais Syuriah Nahdlatul Ulama Kebumen, Kiai Wahid Mahfud dan Kiai Yazid, sadati wa sayyidati, anisati, ashabi wa zumalai, abnai wa banati ayyuhal hudur. Ketika Rasulullah masih hidup sallallahu alaihi wasallam, maka standar kebenaran sahibul haq, sahibu kalimatil haq adalah figur beliau satu orang itu sing jenenge bener, ukurannya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang lain. Dengan Qur'annya, dengan sunnahnya. Sunnah itu ada 3 macam, dan yang banyak sekali nggak ngerti yang nomor 3 ini. Pertama, sunnah qauliyah, perkataan sabda Rasulullah, baik perintahnya, larangannya, himbauannya, ajakannya. Contohnya banyak, nggak usah dicontohkan lah. Yang kedua, sunnah fi'liyah, perilakunya, laku lampai pun, sikapnya. Yang ketiga, ini yang banyak nggak tahu, yang tadi kata Said Agil tadi, teman-teman kita. Kalau saya nggak ngomong teman-teman, ya yang jenggot-jenggot itu biasanya, yang nggak pakai gamis, pakaian Arab, cekak, jidatnya hitam, waduh, jenggotnya dowo, niru ittiba'an li sunnati Rasulillah. Pak, Mas, Kang, sing nganggo pakaian ngono ki ya bukan hanya Rasulullah, Abu Bakar, Umar saja, Abu Jahal, Abu Lahab juga begitu pakaiannya. Podo, sorban, jenggotnya dowo, gamis. Lah bedanya piye? Ono bedane. Sing beda akan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, betul Rasulullah lah, keduren. Karo Abu Jahal, Abu Lahab, nek Sayyidina Abu Bakar, Umar lan para sahabat pakaiannya gamis, sorban, jenggotnya panjang, selalu tersenyum mukanya, ramah mukanya. Nah, Abu Jahal, Abu Lahab, gamis, sorban, jenggotnya dowo, sangar mukanya. Jadi kalau di Kebumen ada orang pakai gamis, pakai sorban, sholat Jumat, orang tua kita ramah, senyum, kalau bocah cilik sayang, dengan orang semua sayang. Assalamualaikum piye kabare, podo waras. Berarti niku ittiba'an li sunnati Rasulullah wa sahabati. Tapi no ono wong nganggo gamis, sorban, jenggoten, mukanya sangar, nggawa pentung, ittiba'an li Abi Jahal. Gampang ukuran pun, gampang. Menawi Said Agil rada halus bahasane, nek kula kan wong Cirebon. Ora iso halus padha karo Kebumen menawa. Bon. Ketika Rasulullah wafat, raji'un aidun ila rafiqil a'la, kembali ke Allah. Ukuran kebenaran iki sopo? Kalimatul haq yang punya siapa ini? Yang jadi standar al-haq siapa? The honor of the truth itu siapa? Setelah Rasulullah wafat, kalimatul haq, ashabul haq, sautul haq, jama'atus sahabah, kabeh sahabat
mewakili kebenaran, standar kebenaran. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan Husain, Sa'id, Talha, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Amir bin Jarrah, semua sahabat bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum, semua membawa kebenaran. Nah ini bedanya kita dengan Syiah, bedanya kita dengan Syiah. Menawi Syiah pembawa kebenaran Rasulullah, podo nang kono. Setelah Rasulullah wafat, pemegang kalimatul haq satu orang, nggak banyak, enggak, satu orang, Sayyidina Ali mawon tok, liane jadi gawe ukuran kebenaran. Sayyidina Ali wafat, gantinya si Jime Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan wafat, gantinya Sayyidina Husain. Husain wafat, Ali Zain Abidin, Muhammad Baqir, Ja'far Shadiq, Musa Al-Kazim, Ali Ridho, Muhammad Al-Hadi, Ali Al-Jawad, Hasan Askari, dan yang ke-12 Imam Mahdi Al-Muntadhar yang sejak umur 6 tahun menghilang di sebuah gua di Gunung Rodwa, kota Samiro, Irak, yang sampai sekarang masih hidup, selalu memberikan wangsit kepada Ayatullah Al-Uzma, dan nanti akan muncul ketika akan melawan Dajjal. Percaya silahkan, nggak apa-apa, orang Syiah kayak gitu. Dan ini bedanya kita dengan Syiah. Tapi no beda terus diusir gitu, kayak yang sampang ono, jangan, udah bareng-bareng, masuk beda-beda dikit nggak apa-apa. Nah beda dikit terus dari Kebumen diusir gitu. Semua saudara kita, semua teman kita, semua umat Islam semuanya. Beda-beda dikit. Jadi kalau menurut Syiah, ukuran kebenaran setelah Rasulullah figur-figur pribadi-pribadi sampai 12. Ada yang sampai 7 pun, itu rincinya. Yang penting sampai 12. Sehingga untuk memperkuat keyakinannya, mereka ciptakan mitos di sekeliling para figur, para individu ini. Semua dikelilingi dengan mitos yang sangat luar biasa. Kalau Sayyidina Ali oke, Sayyidina Hasan oke, Sayyidina Husain oke. Kesini kadang mitosnya itu berlebihan gitu loh. Nah, itu karena untuk membuktikan bahwa mereka itu sahibul haq. Antara lain mereka punya keyakinan ismatul a'immah, para imam tadi niku maksum, yang rolas niku mboten nate salah pun maksum koyo nabi, ngoten lho. Dan ini antara lain mitos yang dibangun oleh Pak orang Syiah. Jadi kita niki ahli sunnah wal jamaah mewarisi kebenaran sunnatul rasul, qauliyah, fi'liyah, taqririyah, dan kita ini mengikuti ashabul haq, yaitu jamaatus sahabat. Contoh sunnah sing nomor 3 sing takririyah apa? Kanjeng Nabi mboten nate ngendikan, Kanjeng Nabi tidak pernah mengatakan, bersabda, Kanjeng Nabi mboten nate nglampahi, tapi ono wong liyan, ono wong liya nglakoni, dibenarkan. Nah, pembenaran dari Rasulullah ini menjadi sunnah takririyah. Napa? Contoh, sahabat Bilal bin Rabah bar wudu, sesampune wudu sholat 2 rakaat. Kanjeng Nabi mboten teng lampahi niku, malah tanglet, malah sholat opo Bilal? Sholat ba'diyah wudu. Bener. Nah, sholat sunnah tes wudu ini jadi sunnah apa bid'ah? Padahal sing lakoni wong liya, tapi Kanjeng Nabi beneraken. Contoh malih, wow sampun cukup jangan contoh-contoh dari Syekh atau Said Aqil Al-Munawar tadi banyak, dengan jenengan otaknya siap orang terima iki. Ono wong penyair jenenge Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma, kakangnya jenenge Bujair. Bujair sudah masuk Islam. Si Ka'ab bikin syair mencaci maki Nabi Muhammad, ditujukan kepada kakaknya itu. Ala ablighu anni Bujairan risalatan fahallaka fima qulta wayhaka hallaka wa khalafta asbabal huda wattaba'tahu ala ayyi waybidin ala ayyi waybin din allaka saqaka bihal ma'munu ka'san rawiyatan fa anhalakal ma'munu anka wa allaka wa hallaka, dan seterusnya.
Sampaikan pada Bujer ya, kakak saya, dia itu sering ketemu karo Muhammad sak kancan-kancane minum arak, sakoka bihal makmun, diminumi arak, diminumi khomer oleh Muhammad, akhir mabok bareng wis pun ngoten, sehingga dia keluar dari agama ayah dan ibunya, keluar dari agama nenek moyang, wa khalaf tasbabal huda, keluar dari yang benar, mengikuti agamanya Muhammad yang salah itu. Nah akhirnya Kanjeng Nabi mireng wadulan laporan, sahabat podo lapor, soalnya apa? Sing jenenge syair zaman biyen niku kaya koran, media massa syair iku. Bocah cilik apal, wong pasar-pasar dalan-dalu apal syair ngoten lho. Dene lagi arep ngangkat wong yo podo apal, nek syaire menjatuhkan orang yo podo diapal lagi tiang. Niki menghina Nabi Muhammad, apal kabeh bocah cilik niku. Sakoka bihal makmun ka sanrawiyatan, diminumi arak oleh Al Makmun. Itu Muhammad Al Makmun maksudnya. Akhirnya sahabat minta izin pada Rasulullah, ya Rasulullah, izinkan kami akan mencari si Ka'ab, kalau ketemu tak sembelih. Biasanya Kanjeng Nabi sabar, biasanya entah kali ini kok jawabnya ya wis. Biasanya ojo, biasanya kali ini jawabnya ya wis. Akhirnya isu berita tersebar bahwa Ka'ab lagi dicari oleh anak buahnya Muhammad. Kalau ketemu, ya pokoknya hancur, penggal kepalanya, cacak-cacak nih ketemu ibu. Suwi-suwi lama-lama ketakutan si Ka'ab itu. Tugi datang masjid Madinah. Pas Rasulullah sholat fajar, sholat subuh. Saat durungnya kepanggil Rasulullah, jaluk tulung nang kenalan lawas. Sayyidina Abu Bakar, Umar, biar kenal lawas nih konco bareng zaman jahiliyah. Jaluk diantar. Buat nontonin Kang Purun nganter. Moh, apa? Rasulullah pokoknya marah banget sama kamu. Kalau sehingga seandainya Rasulullah tidak begitu marah, saya mau nganter. Ini kok luar biasa marahnya, saya nggak mau nganter, nggak mau, takut saya. Dah sana sendiri aja. Akhirnya terpaksa menghadap. Dia tutup mukanya dengan sorban yang merah itu, sorban yang merah. Gak ada yang pakai ya? Yang dari Saudi yang merah itu. Muhammad, saya dengar kamu dicaci maki oleh penyair Ka'ab bin Zuhair. Ya. Saya dengar sahabat-sahabatmu lagi mencarinya, DPO lah ya. Kalau sudah ketemu mau dibunuh, kamu izinkan mereka membunuh. Iya. Kalau dia kesini minta maaf, dimaafkan nggak Muhammad? Saya maafkan. Kalau dia masuk Islam, dipercaya nggak? Diterima nggak? Dipercaya nggak Islamnya? Saya percaya. Dibuka tutup mukanya, mengatakan, banat su'adu faqal bil yauma matbulu mutayyamun ithroha lam yufda makbulu tas'al wushatu jana bayha waqiluhumu innaka yabna abi salma la maqtulu wa qala kullu khalili kuntu amuluhu la ulhiyannaka inni anka masyghulu faqultu khallu sabili la abalakumu wa kullu ma qaddara ar-rahmanu maf'ulu kullu ibni untha wa in talat salamatuhu yauman ala alatin hadba'a mahmulu nubitu anna rasulallahi aw'adani wal afu 'inda rasulillahi ma'mulu mahlan hadaka alladhi ataqana filatal qur'ani fihi mawa'idhu wa tafsilu laqad aqumu maqaman law yaqumu bihi arwa asma'u ma law yasma'ul filu la dhalla yar'adu illa an yakuna lahu minar rasuli bi'idnillahi tanwilu innar rasula la sayfun yustadha'u bihi muhannadun min suyufillahi maslulu fi usbatin min quraisyin qala qailuha bi batni makkah lamma aslamu zulu zalu fama. Mesti baca semua ini. Kula ngertos irane jenengan niku ilahi las ngetok lho. Pol wis gak maneh. Ya mending lah tinimbang karaokean. Bola balik ilahi las firdaus terus ya saya. Ya bu ganti liyane ngono. Muhammad, saya dengar engkau marah kepadaku, tapi saya yakin ampunanmu pasti bisa diharapkan. Silahkan, akan engkau apakan aku ini? Saya dengan rasa takut datang ke sini. Seandainya gajah pun bisa gemetar, bisa lemes, gajah bisa lemes. Saya takutnya apalagi saya kira-kira. Sungguh engkau Rasulullah, orang hebat, orang mulia, orang sukses, bagaikan pedang made in India yang mampu memisahkan antara hak dan batil,
antara kebaikan dan kejahatan, datang dari suku Quraisy kota Mekah dengan rombongan yang gagah berani, yang tidak pernah mundur ketika di medan perang, tapi semuanya berakhlak mulia. Walhasil Kanjeng Nabi dilem-lem, paham betul? Kanjeng Nabi dipun saupomo kok iku salah, pasti Kanjeng Nabi melarang, pasti. Ojo ngalem aku bid'ah, ojo muji-muji aku apa dolal sesat, wakulu dolal finar rokok, mboten niku, mboten. Malah Kanjeng Nabi menitikkan air mata dengan pujian itu, kemudian memberikan maringi hadiah selimut yang sedang diagem, yang sedang dipun pakai. Selimutnya lurik-lurik, garis-garis, regane 75.000 teng pasar ngono. Made in Cina lu ya receh made. Sing garis-garis kangge spray itu loh, itu selimutnya. Selimut lurik-lurik ini ku bahasa Arabnya burdah. Nek selimut polos batoniyah, muttaqiina ala furushim batainuha. Maka ahli surga niku duduk lemeken niku selimut sing polos, batainuha min istabrok. Nek sing lurik-lurik burdah. Nek ora percaya, ayo lunga teng Turki karo kula teng Istanbul. Museum Topkapi, di sampingnya Masjid Hagia Sophia masih wonten selimut lurik-lurik Kanjeng Nabi sing biyen dihadiahkan datang Ka'ab bin Zuhair setelah mendengar pujian itu. Nek ora percaya, ayo lunga teng Turki karo kula, ongkos itu ku dhewe. Dikira tak jak tiket napa? 40 juta bola-bali niku. Kula pun pingkalih ningali mriku alhamdulillah. Masih wonten beberapa rambut jenggotnya Rasulullah, pedangnya, panahnya, trumpahnya, sendalnya, kobokan apa mangkok bekas minum, wonten masih bekas Kanjeng Nabi. Iku teng museum Turki. Untung digawa nang Turki. Saupomo kok masih nang Saudi wis dibuak iku wis. Wong Saudi orang ngerti barang berharga. Ngerti nek wedok ayu tok. Mending nek ayu TKW barang. TKW Kebumen ora ayu apa tapi nang Saudi doyan niku. Maka setiap ada qasidah yang memuji-muji Rasulullah disebut qasidatul burdah. Kata burdah niku dipun kumpulaken kalayan Syekh An-Nabhani 4 jilid Al-Madaih An-Nabawiyah. Burdah kata mung nanging ingkang terkenal datang Kebumen, Cirebon, warga Nadien, burdah karanganipun Sayyid Muhammad Syarafuddin Abu Sa'id Al-Busiri dari Iskandaria. Aslinya orang Maroko, orang Maghrib, tapi wafat datang Mesir, Iskandaria. Kula sampun datang makomipun. Amin tadakuri jironim bidhi salami mazat tadam anjaro min muklatim bidami am habbatir rihu min tilqai kazimatin wa aumadul barku fi dhulma'i min idami fama li ainaika in kultafu fahamata. Terusakan. Buatan apa? Ngoten ngakune NU. Masyaallah. Fama li aynaka in qulta fahamata wa ma li qalbika in qulta astafiq yahimi ayahsabu sabbu annal hubba munkatimu ma baina munsajimin min huwa muttarimi laula al hawa lam turiq dam'an ala talat wala arqta lidzikri bani wal alami wa kaifa tunkiru hubban pun seterusnya pun kudu apal Rois Syuriah. Nah, Rois Syuriah ora apal mundur dari Tanfidiyah. Buatan Ki Wahib apal Ki Wahib ini. Yang harus hafal kita. Itu milik kita. Kagungannya kita niku Bu. Jenengan kudu apal Barzanji, Deba, Simtud Duror, Syarafil Anam, Burdah kudu apal. Nek jenengan mboten apal, sapa sing arep ngapalaken? Muhammadiyah, Ansor Tauhid, Maju Jahidin, HTI, rombongan Abu Bakar Bashir sing kon apal. Sing kon ngapal, sing kudu apal sapa? Sapa sing kudu apal? Kita, warga Nahdlatul kudu apal. Barzanji kudu apal. Nek ana Rois Syuriah diundang maca Barzanji teng jenengan Bu, ketoke mboten apal masih maca, ojo diamplopin. Kapokmu kapan wis wong. Nek masih maca Kiai ojo diamplopin, nek sing apal diamplopin ngoten Bu. Pun. Wa amma ta'ifatu thaqifan falam yuhsinu bil ijabati qira wa ghuraw bihi sufaha wal abida fasabbuhu bi alsinatin badiyah wa ramawhu bil hijarati hatta khudibat bid dima'in ala
ثم عاد إلى مكة حزينا فسأله ملك الجبال في هلاك لهذا العصبية فقال إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يتولى عطر اللهم قبره اللهم صل وسلم ثم أسر بجسده وروحه يقظة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ورحب القدسية وعرج إلى السماوات فرأى آدم في الأولى وقد جل له وقار على diamplopin apal amplop niku wonten meniti tiga nek tebal sahih nek tipis dhaif tapi ono sing panitiane pinter ngowahi amplop tipis tapi sing ngelungke bocah wedok ayu niku jenenge sahih li ghairi diundang mana buatan kapok niku kelingan sing weh kene soalnya senajan tipis tapi sahih li ghairi amin tadzakkuri jironim bidhi salami maknane ngeten maknane kenapa engkau selalu menangis tiada henti-hentinya sampai air matamu keluar bercampur darah apakah karena engkau rindu kangen pada pacarmu yang ada di desa Dhi Salam atau karena engkau teringat suatu hari siang berangin bertiup di desa Kaldimah atau engkau teringat di malam gelap gulita berkilat di desa Idham kenapa hatimu resah kenapa enggak bisa tidur kedua matamu kenapa enggak enak makan resah pasti kamu sedang mabuk cinta pasti kamu lagi kasmaran jawabnya na'am saro taifu man ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taridu ladzati bil alami ya laimi fil hawal udri ma'dziratan minni ilaika walau ansafta lam talumi na'am benar iya saya sedang mabuk cinta saya sedang tergila-gila saya sedang kasmaran sampai rasa rinduku menjadi penyakit tapi kalau anda tahu kalau kamu tahu siapa yang sedang saya mabokin, saya kangeni, pasti kamu tidak menyalahkan, memaklumi lah. Siapa yang sedang kamu mabokin, yang sedang kamu kangeni sama gak enak makan, gak enak tidur, nangis, bercampur darah air matanya? Siapa? Yang sedang kurindukan, yang sedang ku kangeni, sampai aku selalu menangis, sampai bercampur darah, tidak enak makan, gak enak tidur adalah Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami nabiyunal amirun nahi fala ahadu abarra fi qawli la minhu wa la na'ami huwal habibul ladzi da'a ilallahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi nah faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi falam yudanuhu fi ilmin wala karami wa kulluhum min rasulillahi multamisu warfan minal bahri aw rashfan minad diyami yang saya rindukan yang saya kangeni adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku pengen ketemu banget, saudara sabar, kangen banget, rindu sekali, sampai aku nangis. Bila perlu sekarang aku mati cepat pengen ketemu. Muhammad Sayyidu alamil mulki wa alamil malakut. Muhammad Sayyidul insi wal jin, Sayyidul arab wal ajam, Sayyidul kauni wal wujud. Dialah Nabi kita yang selalu kuharapkan syafaatnya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ad bin Udad bin Hamaisa bin Salaman bin Banat bin Hamel bin Qidra bin Ismail bin Ibrahim bin Azar bin Taroh bin Nakhur bin Syaruh bin Argu bin Falig bin Abir bin Al-Fahshad bin Sam bin Nuh bin Lamak bin Matushalih bin Idris bin Akhnuh bin Ilyarid bin Mihlayil bin Qinan bin Anush bin Syith bin Adam alaihissalam. Jadi nenek moyangnya Rasulullah SAW itu jelas betul, jelas betul. Jenengan iso ora nyebutaken 10 tiang mawon nenek moyangnya jenengan. Sakit betul? 10 jenengan bin sopo 10 mawon sakit betul? Gak jelas turunan sopo mbuh amene wis. Ora jelas mbuh iku wis. Gak jelas turunane iku. Nek Kanjeng Nabi wau niku lho, jelas mboten? Semua itu orang baik-baik semua. Ingkang kula sebut namanya wau orang baik semua. Tidak ada yang hasil berzinaan.
punya surat nikah semua dari KUA semua itu punya. Masa niki nikah aku jurang kantor KUA kok. KUA ora oleh 500.000 ora oleh. Jarum coklat ora oleh. Semua itu nikah semua. Tidak ada yang berbuat zina. Nenek moyang Rasul nggak ada yang berbuat zina itu. Bersih semua. Hafizul ilah. Alhamdulillah. Aba'ah amjada saunan lis tarokus sifah min adami wa ila abihi wa ummihi. Allah menjaga leluhur nenek moyang Rasulullah SAW. Tidak ada yang berbuat zina. Tarokus sifah, tidak ada yang berzina. Tadi yang saya sebut namanya itu, dari Nabi Adam, min Adamin sampai bapak dan ibunya, orang baik-baik semua. Kenapa? Kenapa dijaga betul itu? Kenapa? Kenapa nek sampean wong hubungan orang patek dijaga? Kenapa? Karena dari Nabi Adam sampai ayah dan ibunya bawa amanat. Amanat nopo? Amanat Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sejak Nabi Adam niku pun nggawa sampun beton nur Kanjeng Nabi. Terus temurun pas sampai Syekh Abdul Muthalib bapak mbah niku cemerlang, terang benderang kaya bulan purnama. Terus pindah datang bapake Syekh Abdullah yo terang benderang. Lajeng mlebu datang Sayyidah Aminah, lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saratun sara nurun nubuwati fi asari ghurarimul bahiyah wa badara badruhu fi jabini jaddihi Abdul Muthalib wa ibnihi Abdillah atirillahumma Allahumma sholli wa jadi ngalem-ngalem Kanjeng Nabi, nyanjung Kanjeng Nabi, sunnah nopo bid'ah? Sing banter jawab sunnah nopo bid'ah? Sunnah takririyah. Goblok ya Pak Gilmore tadi halus bahasanya, teman itu kurang objektif, masih bahasa halus ora terang niku. Goblok teman pun gampang nya ora trimo rene ketemu aku. Syafaat bid'ah, jaluk tulung karo Kanjeng Nabi bid'ah, dolalah finar. Suatu ketika sekolah nganggo dalil nek pagi melar iku jurusane memang tafsir hadis, juru apal Quran apal hadis. Nek kula mbiyen akidah wal falsafah, jadi buktine dalil nganggo akal mau nganggo bukti mau sejarah, mboten kata apal hadis. Nek kula niki mboten kata apal hadis. Ono suku kecamatan misalnya gampangan kabupaten pun jenenge suku Mudhor. Suku napa? Semudhor niku kabeh mencaci maki Kanjeng Nabi. Muhammad orang gila, Muhammad orang waras, Muhammad orang gendeng, suka ngerancam. Apa ngerancam apa? Apa ngerancam niku apa? Ngacau, ngomong ngacau niku, ngomong ini mengigau. Muhammad orang bener segampangane lah. Akhirnya Kanjeng Nabi nyupatani, melaknati. Allahumma ja'al sinihim kasini Yusuf. Ya Allah, stop, jangan dikasih hujan suku Mudhor seperti engkau telah menyetop hujan kaumnya Nabi Yusuf zaman 7 tahun. Kan ngoten doanya iki, zaman Nabi Yusuf paceklik 7 tahun orang udan, orang pangan. Jadikan suku Mudhor seperti kaumnya Nabi Yusuf. Betul Pak, leres Bu. 7 tahun kecamatan Mudhor ora ono udan, ora ono gandum, ora ono jagung, ora ono sego, ora ono beras, pangan gak ada, krisis pangan. Terpaksa datang ke Madinah serombongan pentolan-pentolannya dipimpin oleh ketuanya namanya Labid bin Robi'ah. Siapa? Assalamualaikum Muhammad. Waalaikumsalam. Siapa kamu? Saya Labid bin Robi'ah. Dari mana? Min Mudhor. Kaget Kanjeng Nabi. Biasanya nyaci maki usai kita korenar apa kira-kira. Majid tumbi. Ada apa kamu datang ke sini? Jawab ya. Ada apa kamu datang ke sini wahai suku Mudhor? Labid. Ada apa? Jawabnya Labid, atainaka ya khairal bariyati kulliha litarhamana mimma laqina minal azli atainaka nashku hittatan jalla amruha li sab'i sinin waqifina ala mahli atainaka wal adra utdmi lisatuha wa qad dahalat ummus sabiyyi anit tifli wa alqa bi kaffayhi syuja'u istikanatan minal ju'i sumtan ma yumirru wa ma yuhli.
wala syai'a mimma ya'kulun nasu 'indana siwal handhalil 'amiyyi wal 'ilhizil fasli fa anta lidinina wa anta lidunyana tu'ammalu lid dunya walil akhiril fasli lana minka fi yaumil hisabi syafa'atun tuzahzihu 'anna wasyafa'atu fil ahli. Ada apa kamu datang ke sini suku Mudhar? Jawabnya, atainaka litarhamana. Kami datang kepadamu Muhammad, wahai orang paling baik di atas bumi, ngalem saiki, ya khairul bariyah saiki, ngalem. Agar kamu supaya panjenengan memberi rahmat kepada kami. Paham betul Bu? Paham betul? Supaya supados panjenengan Rasulullah Muhammad kersa memberi rahmat, maringi rahmat datang kami. Ini orang minta rahmat pada Kanjeng Nabi. Kalau salah pasti dilarang. Kalau salah pasti oh jajal rahmat tang aku, musyrik iku. Rono nyok Gusti Allah, kon njaluk karo aku njaluk tulung. Tapi jelas bunyinya litarhamana, agar engkau merahmati kami, memberi rahmat pada kami. Ataina kana syuhitatan jalla amrul sab'i sinin. Kami datang kepadamu mengadu 7 tahun gak ada gandum. Gadis-gadis pecah bibirnya karena tidak minum. Ibu-ibu yang sedang menyusui anak ditinggal karena tidak keluar air susunya. Yang gagah perkasa Banser pagar Nusa sekarang lemah lunglai karena kelaparan. Persis Banser Kebumen ya wis. Wala syai'a mimma ya'kulun nasu 'indana. Tidak ada yang bisa kami makan siwal handol, kecuali rumput handol yang kami makan. Nggak ada jagung, nggak ada gandum, nggak ada beras, nggak ada apa-apa. Fa anta lidunyana wa anta lidinina. Engkau tempat berlindung kami. Saya minta perlindungan kepada engkau, udah gitulah. Urusan dunia dan urusan agama, dan saya minta syafaat. Nek salah Kanjeng Nabi melak. Boten niku. Malah Kanjeng Nabi lajeng mendoa nyuwun dateng Gusti Allah. Allahumma asqihim ghaitsan mughitsa wa anzil alaihim minas samaa'i ma'an midrara waj'al suqiya rahmatin wa la taj'al suqiya 'adzabin wala bala'in wala hadmin wala gharaq. Ya Allah, turunkan hujan untuk suku Mudhar, hujan bawa rahmat dan rezeki, jangan hujan bawa malapetaka dan banjir. Mereka belum pulang, di sana sudah hujan. Jadi tawasul datang Kanjeng Nabi niku sunnah nopo bid'ah? Jenenge sunnah takririyah, bukan tolol. Ada yang tanya pada saya, Kang Said sampean baca cerita itu dari mana sih? Dari buku tarikh, saya bilang, dari kitab tarikh sejarah. Saya baca kitab tarikh nggak ada tuh. Saya tanya, kitab tarikh yang kamu baca apa? Khulasatu Nuril Yakin, yang 45 halaman itu. Yang nggak ada goblok. Kalau mau tahu cerita seperti ini dan lain-lainnya, baca Al-Kamil Fit Tarikh lil Imam Ibnul Athir 13 jilid, Tarikh Ibnu Khaldun 14 jilid, Tarikhul Umami wal Muluk Abi Ja'far Ibni Jarir At-Tabari 10 jilid, Tarikhul Hadral Islamiyah Dr. Ahmad Syalabi 9 jilid. Wong bacanya cuma khulasatu. Sombongnya Masya Allah, maklum SAG, sarjana alam. Oh niku jenenge sunnah. Sak sampune para sahabat padha wafat sedaya. Siapa? Di mana ada kebenaran? Siapa yang harus kita pegang? Standar al-haq itu siapa? Sahabat pun mboten nonton. Mboten nonton sahabat. Opo terus cekelanku ki opo kebenaran ini? Nah, Al-Qur'an ngendikaaken waliya'lamal ladzina utul ilma annahul haqqu mir rabbika fayu'minu bihi fatukhbita lahu qulubuhum wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Surat apa? Ayat pira? Golekno dhewe. Kayak enaken banget tunjukkan suratnya, nomor ayat, diartikan, udah kayak enaken banget. Golekno dhewe pasti orang nang Quran. Apa artinya? Apa artinya? Waliya'lamal ladzina utul ilma annahul haqqu mir rabbik. Gampangane terjemah bebasnya ngeten pun. Nek pengen bener standar kebenaran yaitu ilmu pengetahuan, orang-orang yang berilmulah itu yang memegang kebenaran. Standar kebenaran kalimatul haq, siratul haq, sautul haq adalah Kanjeng Nabi pun boten wonten, wahyu sampun boten wonten, murid langsung saking Kanjeng Nabi, para sahabat wis ora ono ilmu yang menjadi standar kebenaran. Supaya benar harus berilmu.
Contoh Quran ingkang dipun turunaken zaman Rasulullah lajeng dipun tulis kalih para penulis. Kanjeng Nabi mboten saged nulis. Sing nulis Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud lan sanes-sanesipun. Tulisane dereng sempurna. Titik mawon mboten wonten. Nek mboten percaya ayo dolan teng PBNU kula gadah. Kula gadah fotokopi Quran zaman Kanjeng Nabi, kula gadah fotokopinya. Dapat dari Turki, dari Masjid Sulaimaniyah. Kula mawon mboten saged maca, pemane sampean modele potongan. Aku ora iso maca potongan sampean langsung. Potongan jenengan ndonga-ndonga ya kuali. Agnina biharamikan halal, jeneng wali-wali ngoten Mas. Ada ro isyuri ranting. Supaya benar, maka ada ulama, bukan sahabat, ulama yang menyempurnakan tulisan Arab, bikin titik, wadi'un nuqat alal huruf, ba we tanda titik ngisor siji, ta loro dhuwur, sa telu nang dhuwur, jim ngisor siji, ha non titik, kha dhuwur. Namanya Abul Aswad Ad-Du'ali, tahun 62 Hijriah. Siapa namanya? Tahun wis ono titik, masih akeh wong semua Quran masih salah. Maka Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi bikin syakl, fathah, dhammah, kasrah, fathaten, dhammaten, kasraten, syiddah, sukun. Siapa yang bikin? Wafatnya tahun 185 Hijriah. Ngundang muridnya jenenge Qais. Qais, aku tak maca Quran ya. Nek kamu lihat mulut saya buka, bukai bahasa Arab fataha, coret nang dhuwur garis fathah. Nek ndelok mulutku, sampean ndelok mulutku iki mecucu. Kaya sampean nek bojone teko terlambat mecucu Ibu. Mecucu iku jenenge dhamma. Dhamma itu mecucu, dhamma iku tandani wawu cilik. Nek awakmu ndelok aku maca Quran bibirku pecah, kasaro pecah iku coret nang isor. Nek ketoke berat hurufe berarti syiddah gigi 3. Iku sing gawe sinten namanya? Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Wis ono titik, wis ono harokat, orang Kebumen maca Qur'ane masih innallaha wasi'un ngalim. Nah nyebut nama saya kayak sangit ngakil lah. Al-Sunnah wal Jamaah. Andur bil ngalamin. Sallallahu alaihi wasallam. Bisa nggak berubah sih ya? Bisa nggak berubah ya? Bisa nggak berubah? Bisa ngawit Cilacap, Majenang, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Cirebon, boten ya Cirebon, Cirebon fase Cirebon. Sallallahu alaihi wasallam. Kiai sangit ngakil, halah. Sing bener aja. Iki jenenge apa? Metune swara, keluarnya suara dari tenggorokan salah. Berarti salah apa namanya? Makhraj. Maka ada ulama namanya Abu Ubaid Qasim bin Salam, wafat tahun 224 Hijriah, bikin ilmu tajwid qiraat, tajwid tilawatil Quran. Idhar, idgham, ikhfa, iqlab, qalqalah, mad lazim, mad jaiz dan seterusnya. Niku sing damel sinten namine? Dudu Kanjeng Nabi, dudu sahabat Abu Bakar Umar sanes. Sahabat Abu Bakar Umar mboten ngertos idham, idgham, iqlab mboten ngertos. Supaya bener kudu karo ilmu. Pengen maca Quran bener, ilmune jenenge ilmu tajwid. Alif lam mim niku nek ora ana ilmu tajwid, kula dhewe macane alam. Alif lam mim niku tak waca alam niku. Tapi karena ilmu tajwid bilangnya jangan gitu bacanya. Ini yang ini nih. Kalau yang lainnya alam nasrah monggo. Tapi sing iki alif lam mim mad lazim kilmi mustaqol. Wis ngomong ngoten lho. Ulama Kanjeng Nabi mboten nate ngendika iki jenenge mad lazim harf mustaqol. Mboten nate ngoten niku. Jadi ilmu tajwid niku sae napa elek niku. Tapi bid'ah niku bid'ah. Ayo melok bid'ah tapi maca Quran bener oleh ganjaran, apa orang anggota tajwid maca Quran berantakan rokok pisan. Pokoknya yang tidak dilakukan oleh Rasul bid'ah. Maka bid'ah itu sesat. Yang sesat rokok. Ustaz, stop. Panjenengan ceramahnya khutbahnya pakai bahasa Indonesia. Panjenengan ceramahnya pakai bahasa Kanjeng Nabi apa nate bahasa Indonesia?
jenengan iki bid'ah nomor satu sampean iki. Bahkan rokoknya awak ngarep dhewe bakal. Ngomong sing ora dilakoni Kanjeng Nabi bid'ah, tapi khutbah nganggo bahasa Kanjeng Nabi nomor nate bid'ah khutbah nganggo bahasa Indonesia nate mboten sepisan mau nate mboten bid'ah panjenengan turun khutbah pantun mboten banser mana bansernya ansor mana berani nggak nurunkan orang kayak gitu kalau nggak berani sunat lagi aja ono wong maca Quran salah innallaha bari'um minal musyrikin wa rasulih salah Allah tidak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi Rasulullah salah benernya yang benar innallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluh artinya Allah tidak melindungi orang musyrik dan Rasulullah pun tidak melindungi orang musyrik wa rasulih salah wa rasuluh lahirlah ilmu nahwu. Ilmu nahwu pertama idenya Abu Asad Du'ali atas perintah Sayyidina Ali, tapi sempurnanya nanti Imam Sibawayh. Pada akhir abad pertama banyak hadis palsu, banyak hadis gawe-gawenan. Maka Khalifah Umar bin Abdul Aziz tahun 99 Hijriah manggil ulama namanya Syihabuddin Roma Hurmuzi, tolong Kiai bikin ilmu yang untuk metode menseleksi hadis, insyaallah seminggu beres. Namanya ilmu mustalahul hadis. Ilmu apa namanya? Sing gawe sapa? Syihabuddin Roma Hurmuzi. Tahun piro? Atas perintah siapa? Kita harus kenal Gusti Allah. Sing dikenal apanya? Sosoknya, bentuknya, rupanya, dedege, ora. Kita kudu kenal karo Gusti Allah sifat-sifatnya. Lahirlah ilmu yang membahas sifat Allah, ilmul kalam. Pertama idenya Wasil bin Atha, nanti disempurnakan oleh Imam Abul Hasan Ali Al-Asy'ari. Ya Allah, nek cerita ilmu panjang banget nih. Ono gubernur Asia Tengah, gubernur Afghanistan dan sekitarnya, namanya Abdurrahman Al-Mahdi, kirim surat datang Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi' bin Musayyab bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib. Lahir tahun 150, wafat tahun 204 Hijriah. Jadi usianya Syafi'i itu 54 tahun usianya. Belum pemutihan belum ya? Belum pemutihan ya belum ya? 54 tahun. Iki jenenge wong usianya pendek tapi jembar. Ning Kebumen ono wong usianya dawa tapi sempit. Lumayan suara satu tuh pilek nanti lah lumayan. Untuk milik Pak Yazid. Imam Syafi'i membaca surat isinya surat begini, Syekh, saya ingin paham agama Islam yang sempurna lah. Saya kok bingung kalau baca Quran, baca hadis kok. Gimana caranya? Imam Syafi'i lajeng manggil muridnya namanya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Rabi' iki ono surat si gubernur. Takon piye caranya memahami agama Islam sing sempurna lah, sing bener, sing komplit. Ayo naktub ar-risalah. Ayo gawe risalah yuk, nulis risalah yuk, surat maksudnya. Imam Syafi'i ngendikan dikte imla, Rabi' nulis. Akhirnya risalahnya Imam Syafi'i berjumlah 300 halaman. Muga-muga ono kiai Kebumen gawe surat 1 halaman. 300 halaman. Isinya piye? Singkat mawon ini do. Pak Gubernur, kalau Bapak ingin paham Islam, maka Bapak harus paham bayan ilahi, napa? Penjelasan dari Allah Quran. Tapi Quran boten setunggal, ayat Quran tidak satu tipe. Macam-macam. Ada ayat muhkamah, ada ayat mutasyabihah, ada ayat mutlak, absolut, ada ayat muqayyad, ada ayat am, general, ada ayat khas, spesial, ada ayat maknanya hakiki, realistis, ada ayat maknanya majazi, metaforis. Ada ayat yang nasih, mendelete, menghapus, ada ayat yang mansuh, didelete. Kalau sudah paham Quran seperti macam itu, niku terangkan kalimat Syafi'i, contoh-contohipun, terangkan niku satu-satu. Pengen ngertos betul? Pengen ngerti enggak? Ngaji dewe. Mosok aku nangkene kon rangke iku. Ki Wahib ngaos lajeng panjenengan mirengaken. Nek sampeyan wis mau ngeliti Quran, paham Quran, masih durung paham Islam sing komplit, pindah pada yang kedua, bayan nabawi, napa? Penjelasan dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Apa namanya? Hadis
Tapi hadis buatan satu model, buatan satu macam. Ada mutawatir, marwahu jam'un an jam'in la yuhtamalu fil kidz wal khata. Hadis yang diriwayatkan oleh umat dari umat yang tidak mungkin salah dan bohong. Ada lafdzon wa ma'nan, ada maknan la lafdzon. Kalau sudah mutawatir, ada hadis masyhur terkenal, ada hadis aziz yang mulia, yang baik, yang bernilai. Yang terakhir hadis ahad, hadis yang rawinya individu. Kalau sudah Quran hadis wis dipahami, masih durung paham agama Islam, pun Quran pun hadis pun kata Imam Syafi'i ini, maka pindah pada bayan akli, apa? Akal dinggo, akal dinggo. Akal ulama tadi bukan model akal yang potong sampean ini. Lah akal ulama ini kunek ulama kumpul musyawarah, diskusi, berdebat, kemudian mengeluarkan hukum, namanya ijma', konsensus. Ada qauli, ada sukuti. Kalau ulamanya sporadis, buat melalui pertemuan, ulama Jawa Barat, ulama Surabaya, ulama Madura, ulama Kalimantan, mengeluarkan akalnya, menganalisis hukum dan mempunyai pendapat tanpa pertemuan, namanya qiyas, apa namanya? Analogi. Pun itu namanya bayan akli. Contoh, nah ini cepat contoh. Quran bola balik, aqimus sholah, aqimus sholah, aqimus sholah, wajib sholat, wajib sholat, wajib sholat. Ini orang sholat, rokok sakor, gampang ke sholat, wailun, gampang ke sholat itu wailun, pemana orang sholat. Tapi Quran boten jelasaken sholat sing wajib ping piro, boten wonten ing Quran. Namanya sholat, jenenge sholat ki opo, ora ono nang Quran. Ya Allah, rakaate piro, waktune kapan, boten wonten. Wonten teng hadis sholat yang wajib 5 kali sehari semalam, namanya zuhur, asar, maghrib, isya, fajar. Rakaatnya diterangkan, waktunya diterangkan. Tapi hadis boten jelasaken apa saja yang harus kita penuhi ketika kita akan sholat. Namanya syarat. Syarat sholat: muslim, baligh, akil, bersih dari hadas shaghir, hadas kabir, suci badan, pakaian dan tempat, masuk waktu, dan seterusnya. Rukun sholat 14, arkanus sholati arba'ata asyar, an-niyah, takbiratul ihram, an-niyah, al-qiyamul mustata'a, qiraatul fatihatu fihi, takbiratul ihram, niat, ngadeg bagi yang mampu, maca Fatihah ketika ngadeg, rukun namanya 14. Hadis mboten jelasaken. Terus dari mana itu? Dari mana itu? Kita tahu caranya sholat seperti itu dari mana? Dari mana? Ijma'ul ulama. Napa? Nek ana wong durung tahu sholat, terus pengen sholat, ojo ndelok nang masjid, ojo ndelok wong nang musala, buka Quran hadis. Nek iso potong leher saya. Nek iso sholat kalau hanya baca Quran dan hadis saja. Ono wong lunga haji, tinggal di hotel Zamzam yang ada jamnya itu, yang paling mahal, yang paling dekat dengan masjid. Begitu mau dibawa ke Arafah, Mina, Muzdalifah, dia nggak ikut kiai, nggak ikut pembimbing, nggak ikut bawa manasik, nggak. Quran hadis, dibuka Bukhari, dibuka Quran. Dari hotel ini ke Arafah, ke utara apa ke timur ya? Berapa kilo kira-kira? Naik mobil berapa jam, jalan kaki berapa jam? Kira-kira ketemu mboten niku? Kesasar nang Baghdad. Malah wong kebumen teko kene Islam nang kono masih goleki terus. Arafah dari hotel itu kemana? Masih goleki terus. Ya Allah. Nek pengen cepet teko nang Arafah, Muzdalifah, Mina, melu wae ku lho, pemimpin, pembimbing, ustad, syekh, mutawif. Nek ora gelem melu nang wong, wis pacaran manasik. Wis lah, manasik artinya fikih, karangane ulama, carane haji piye. Ini ora Quran hadis mawon, potong leher saya kalau bisa haji. Paham betul? Nah, pun ono wong ngomong ngeten, saya tidak usah bermadhab, cukup Quran dan hadis. Sebentar Mas. Hadis yang sampean pegang itu rawinya siapa? Oh, yang paling top dong, paling sahih. Siapa? Imam Bukhari, Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Imam Bukhari itu muridnya Imam Syafi'i, goblok. Wah, ada hadis lagi, saya pegang hadis Imam Turmudi. Imam Turmudi itu muridnya Imam Ishaq Rohawi, Ishaq bin Rohawi muridnya Syafi'i. Hadis riwayatnya Imam Ahmad bin Hanbal. Oh, pemane Ahmad bin Hanbal muridnya Syafi'i juga. Nah, PBNU menerbitkan oleh Kiai Wahib, menerbitkan lembaran silsilah sanad dari Imam Syafi'i sampai ke Hashim Asy'ari, dan dari Imam Syafi'i sampai ke Rasulullah SAW. Satu lembar 20.000, monggo. Ya didol nyitake orang kose kok. Pengennya duit terus jenengan pengennya. Jenengan pesen pinten pakai kula kirim. 20.000 sudah ditasheh kali Mbah Sahar.
tanda tangan bahasa hal pun. Dari silsilah sanad ilmiah Imam Syafi'i sampai ke Hasyim Asy'ari, dan Imam Syafi'i sampai ke Rasulullah SAW. Rasulullah dari Jibril, Jibril dari Gusti Allah. Pokoknya sampai melu NU iku madhabe sampean dari ke Hasyim Asy'ari sampai Gusti Allah. Jamin. Pun ahli sunnah wal jamaah semenjak dulu sampai sekarang selalu menjadi penyelamat umat. Ketika umat Islam terpecah belah menjadi partai-partai politik, Syiah, Khawarij, Jabariyah, Qadariyah, Murji'ah, Mu'tazilah, muncul Imam Hasan Al-Basri. Hasan Basri lahir tahun selikur, wafat tahun 110. Ketika lahir disusuin oleh Ummu Salamah, jandanya Rasulullah, disusui oleh Ummul Mukminin Ummu Salamah. Imam Hasan Basri itu pernah dihina oleh orang. Alah Hasan, awakmu ojo sombong, bapakmu iki tahanan perang. Memang bapak ini jenenge Yasar, jenenge Pak Yasar, wong Majusi. Ditahan, ditangkap, digawa nang Madinah, mlebu Islam, punya gadah putra Hasan. Wah, kamu jangan sombong Hasan, bapakmu itu rampasan perang, tahanan perang. Apa kata Imam Hasan Basri jawabnya? Jangan menghina bapak saya. Bapak saya jelek-jelek bisa punya anak seperti saya. Saya belum tentu bisa punya anak seperti saya. Kiai Mahfud Allahyarhamuh luar biasa, punya putra Kiai Wahib, Kiai Yazid, punya mantu luar biasa, mantu-mantunya. Nyun sewu, belum tentu Kiai Wahib dan Kiai Yazid punya anak seperti Kiai Wahib. Bapak saya udahlah, contoh bapak saya Kiai kecil, Kiai ya tingkat Kabupaten Cirebon, Kiai Akil namanya, wafat tahun 90. Punya anak 5, ya lumayan semua lah, lumayan pinter siora lah. Nomor 1 Ja'far, Ketua Majelis Ulama Cirebon dan mangku pesantren. Nomor 3 Mustafa Akil, menantunya Kiai Maimun Zubair, pernah di Mekah 2,5 tahun, sekarang menjadi salah satu khatib PBNU. Nomor 3 Ahsin namanya, hanya karena cacat dari kecil, punggungnya melengkung jadi muter mondok, tapi walaupun betul pesantren ngaji karo bapak tok, saniki ngajarnya Fathul Qorib, Amriti dan sana-sana sipun. Yang terakhir namanya Ni'am, keluar Al-Azhar Mesir S1. Nomor kali pulau lumayan lah, dari Bar Sepi lumayan. Bapak saya bisa punya anak 5 seperti saya, dan kakak saya dan adik saya belum tentu saya bisa punya anak seperti saya. Saya bisa anak seperti saya saja belum tentu ini. Baru saya doktor, duit nang bank, duit mobil, ayah saya sepeda ontel, rokoknya yang linting loh namanya, kawung. Bukan kuat tuku rokok, saya itu bapak saya itu nggak kuat tuku rokok, nggak kuat tuku sepeda motor, sepeda ontel. Pernah nandur kacang hijau, bos panen di dol, kanggo nyimpen duit di toko ke gelang, nyimpennya begitu kan, nabungnya orang dulu kan gitu, bukan di bank, bukan. Dari toko sudah beli, naik becak, di tengah jalan belum sampai ke terminal sudah ada mobil yang nawar-nawarin, ayo gempol, saking seneng karena golek mobil waktu itu masih angel kan, loncat dari becak, ketinggalan masih tas teng becak. Bos itu nang omah, ibu saya tanya, jare tuku mas, endi ketinggalan endi, sebabnya apa? Kelalen. Ning endi tuh? Ning becak. Seperti tidak terjadi apa-apa, karena sudah yakin bukan rezekinya. Ini mboten kula ngalem bapak mboten, tapi itu contoh kecil lah, kayak kecil, kayak gede siluwi-luwi kayak gede. Nandur cabai rawit, arep dipanen, arep ditengok mau dipanen ya. Begitu dekat kelihatan tonggo kidul namanya Pak Masran lagi nyolong cabai ini. Bapak saya tahu ada orang tonggo kidul Pak Masran, cepet-cepet balik lagi, jangan sampai dia ketahuan, jangan sampai dia tahu bahwa ketahuan. Akhir ya makanya punya anak kayak saya ini. Antara lain bapak saya kayak kecil tukang luru berkat, mau coba barzanji apal-apalan, nek mulih gue berkat betul amplop, belum ada amplop waktu itu, belum. Paling berkat itu multi gizi, dagingnya ono, ayamnya ono, iwake ono, tahu ono, tempe ono, buah-buahnya pisang 1, rambutan 1, salak 1, jeruk 1, multi gizi udah. Mengko anake diundang sing 5 niku, lanang kabeh, 5 lanang kabeh. Diundang, ayo mangan berkat. Sadurunge mangan, ayo kita syukuri dhisik. Alhamdulillah alladzi at'amana wa razaqana min ghairi haulin minna wala quwwah. Mangan, baru mangan melayu maneh, dolan maneh. Tak pikir-pikir, anake dadi wong lumayan niki, dipakani berkat. Belum tentu anak yang dikasih makan bonus proyek. Belum tentu anak kasih makan gaji. Belum tentu anak kasih makan markup anggaran. Ngerti orang markup anggaran? Orang ngerti kan? Orang ngerti kan? Ini bahasa dhuwur apa bahasa
Belum tentu anak kasih makan KKN sapi. Korupsi kok sapi kampungan. Mau korupsi sing gede kalian itu loh, 6,7 triliun. Ah, hebat itu. Korupsi sapi alah kampungan. Korupsi daging sapi. Mau korupsi itu 6,7 triliun. Wah, itu hebat itu. Tanpa golok. Jenengan pengen nyolong duit teng bank kan piye pikiran? Ayo angen-angen sampean piye? Angen-angen sampean dulu. Arep jukut duit nang bank iku piye? Ngumpulke teman 10, nggawa golok siji-siji atau pistol siji, todong ambil uangnya. Paling 5 miliar teng Kebumen iku. Banke paling nyimpen duitnya 5 miliar. Tapi nek sing pinter 6,7 triliun boten nganggo golok, boten nodong, boten. Pinten 6,7 semer boten sepiro iku? Ora ruh ambil potongane. Alah. Ini aku baru korupsi elit itu. Nah, Imam Hasan Basri melihat masyarakat Islam yang berpecah belah karena partai politik, maka Imam Hasan Basri mengingatkan para umat Islam, hai umat Islam, Islam bukan hanya politik, Islam bukan hanya kafir, bid'ah, akidah bukan hanya akidah. Laisal Islam akidah wa syariah fa hasab, walakinnal Islam dinul ilmi wa thaqafah, dinul adabi wal hadarah, dinut tamaddun wal insaniyah. Islam bawa akhlak, Islam bawa budaya, Islam bawa culture, Islam bawa teknologi. Sadar, banyak orang sadar, meninggalkan politik, berkerumun dengan Imam Hasan Basri, para tabi'in, membangun ilmu pengetahuan. Penyelamat umat Islam Imam Hasan Basri. Wis berkembang sejarah umat Islam pecah maneh antara rasional kelompok jil liberal sing nganggo akal tok, ora pateh ngandel karo Quran dan hadis. Orang ngandel nak mujizate Kanjeng Nabi iso mecah wulan, nyigar wulan, ngundang pohon korma iso mlaku pohon korma. Ora percaya iku apa iku? Isra Mi'raj jasad dan waruhan. Ora percaya iku. Iku ngimpi tapi ngimpine Kanjeng Nabi itu bener. Ngimpi tapi ngimpinya Kanjeng Nabi itu bener. Ngoten namu. Mboten numpak buruk, ibu nganggo rok terus ngono. Niku jenenge kelompok Mu'tazilah. Ketika itu berkuasa Khalifah Ma'mun, Mu'tasim, Al-Wathiq, 3 raja ini mendukung Mu'tazilah. Sing ora Mu'tazilah tangkap, sing lawan tangkap, gebugin. Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hambali tangkap, cambuk 100 kali, di penjara 100 hari sampai sakit, keluar dari penjara menjadi wafatnya, menyebabkan wafatnya penjara itu. Ulama kecil kata korban ini ulama sing gede nih, ulama cili-cili bangsane musola, imam musola, kayak gue mati-mati misalnya. Ini gue orang dipaksa supaya Mu'tazilah. Ini bahaya banget ini. Umat Islam dalam keadaan bahaya. Yang satu terlalu akliyah, terlalu rasional, yang satu terlalu nasiyin, hasyawiyin, harfiyin, terlalu tekstual, kudono, nase. Padahal podo salah itu. Kalau hanya salah satu, salah semua itu. Akal saja salah. Nyekel nas tok salah. Contoh, nyekel nas tok salah. Contoh ya. Wonten hadisnya pagi nih, biar hadisnya nih. Pokoknya kalau kamu ingin pipis, qodhoil hajah, pipis buang air besar. Syarriku au gharibu. Menghadaplah ke barat atau ke timur. Ayo cekel nas kuin. Ayo pegang nas itu. Di sini salah sampean malah sampean salah. Nek pipis atau qodhoil hajah buang air besar, kata hadis itu menghadaplah ke timur atau ke barat. Ayo kalau dilakoni dicekeli dohir salah niku. Niku Kanjeng Nabi ngendikan niku teng Madinah. Madinah niku lore Mekah. Jadi sing dilarang iku madhep ngidul atau madhep ngalor. Sing oleh madhep ngulon atau madhep ngetan. Nek teng mriki. Nek di sini justru ngetan dan ngulon yang dilarang. Ngalor ngidul sing sae. Ono kiai ngajar murid santri, tadi sana kiai Wahib sanes. Bocah-bocah nek nguyu nek pipis aja madhep kiblat haram. Pun nggih. Suatu ketika ketangguhan kiai ini madhep ngulon. Kiai ini pipis bulali apa madhep ngulon. Santri ngomong, "Mbah Yai, katanya haram." Oh, nggak madhep ngulon pipis. Oh, awakmu gak ngerti. Sing madhep ngulon dadak kuwi tak pelenggokaken ngidul iku niku. Kiai gak kurang akal mas. Nah, ketika umat Islam konflik, korbannya banyak, yang menolak akal, menolak takwil, bunuh atau disiksa, harus yang menolak yang hasyin, yang nas mengkafir-kafirkan, yang Mu'tazilah kafir, yang ekstrimnya, lahir muncul ulama penyelamat ahli sunnah wal jamaah. Tengah-tengah nas dihormatin, Quran dan hadis dihormati, akal juga dipakai, jangan disepelekan. Akal fi khidmatin nas, fi khidmatin naql, al aqlu fi khidmatin naql. Akal untuk memahami naql nas. Imam Abul Hasan Ali Al Ash'ari,
Waune tadinya beliau 40 tahun menjadi tokoh Mu'tazilah. Saya sadar, iki salah iki. Salah koyo ngene iki. Keluar dari Mu'tazilah, mendirikan mazhab sendiri, karangan-karangannya yang tadinya Mu'tazilah dibakar semua, nulis anyaran meneh, nulis mana anyaran si mazhab ahli sunnah, Maqalatul Islamiyyin, Al-Ibanah, Ar-Risalah ila Ahli Thagar, Al-Luma'. Maka gada murid jenenge Abdullah Al-Bahili. Al-Bahili gada murid Abu Bakar Al-Baqillani, kitabnya Al-Insaf, At-Tamhid, Al-Bayan, Al-I'jaz. Baqillani gada murid Abdul Malik Imam Al-Haramain Al-Juwaini, kitabnya Asy-Syamil, Latiful Isyarat, Al-Arba'in, Ghiyathul Umam, Al-Kafiyah fil Jadal, lan sanes-sanepun. Imam Haramain gada murid Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, kitabnya Al-Wajiz, Al-Wasid, Al-Basid, Al-Mustasfa, Al-Manhul, Ma'yarul Ilm, Mihaqqin Nadhr fil Qiyas, Al-Muqid minad Dolal, kemudian Al-Qisasul Mustaqim, Tahafutul Falasifah, Maqasidul Falasifah, apalagi Minhajul Abidin, Bidayatul Hidayah, Al-Madlul Ghairi Ahli, Al-Qasidah At-Ta'iyah. Yang paling top Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali wafat gada murid Abdul Karim Syahristani, kitabnya Al-Milal wan Nihal, Musara'atul Falasifah, Nihayatul Iqdam. Al-Syahristani gada murid Muhammad bin Umar Fakhrur Razi, kitabnya Mafatihul Ghaib fi Tafsir, 16 jilid. 16 jilid itu dicetak cara lama, ini dicetak cara sekarang 40 jilid barangkali. Ganti alinea ngono dulu. Biar kan rapet cetakan itu. Ada kitab Al-Mahsul fi Ilmil Usul 5 jilid. Al-Mabahithul Masyriqiyah 2 jilid, Al-Matalibul Aliyah 5 jilid, dan seterusnya. Imam Razi gada murid Abduddin Al-Iji, punya kitab Al-Mawaqif, disyarahi oleh Abu Ali Al-Jurjani menjadi 7 jilid. Al-Iji gada murid Abdullah As-Sanusi, gada kitab Al-Aqidatul Kubra. Sanusi gada murid Ibrahim Al-Baijuri, kitabnya namanya Jauhar Tauhid. Baijuri gada murid Ahmad Dasuki, kitabnya Ummul Barahin. Dasuki gada murid Ahmad Zaini Dahlan, kitabnya Ad-Durrur Saniyah, Al-Kawakibud Duriyah, dan lain-lain pun lah. Zaini Dahlan gada murid Nawawi Banten, kitabnya Syarah Safinah, Syarah Sulam, Tafsir Munir, dan lain-lainnya. Nawawi Banten gada murid Mahfud Termas, kitabnya Manhadawin Nadhar. Arsyad Banjarmasin, Sabilul Mutadin, Khalil Bangkalan, Abdul Somad Palembang. Nah, Mahfud Termas gada murid Ki Hasyim Asy'ari. Hasyim Asy'ari pulang dari Mekah bikin Nahdlatul Ulama, wafat diganti oleh anaknya Wahid Hasyim, cerdas, termasuk anggota PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ketuanya Soekarno, Sekretaris Muhammad Hatta, Agus Salim, Kahar Muzakir, Wahid Hasyim, Muhammad Yamin, Abi Kusno, Laimena, Maramis. Wahid Hasyim cerdas, mati nembe umur 39. Gua ada putra di atas cerdas, sandure cerdas. Abdurrahman Wahid Gus Dur, sandure cerdas. Semer mboten kecerdasan Gus Dur? Semer mboten? Nek ono tamu, Gus, kalau gak ada problem, gak ada muskil, berat sangat Gus, masalah bisnis, masalah keluarga, iso di atas ya ora? Ya sakit sih, ya wis ora usah dipikir. Liya waktu ono tamu mana Gus, kalau gak ada problem, gak ada persoalan besar, istri lari, anak pegatan, bisnis bangkrut, pertanian gagal, ngopo mon gagal, iso di atas ya ora? Mboten sakit Gus, ya harus dipikir, harus diatasi. Niku namine minallah wa ilallah wabillah namanya. Ono bocah nom gagah, bocah nom kekar gagah, rusong tuh, wah, mecahi batu, memecahkan batu 10 kali nggak pecah, 50 kali nggak pecah, 100 kali nggak pecah, putus asa wis lah, terus pecah wis, buang palunya lungguh ngelamun. Ono kiai tua lewat, apa nak kok ngelamun? Ini kiai watu kalau pun hantam pukul 100 kali mboten purun pecah. Coba saya yang mukul, mana sih palunya? Kiai yang mukul 1, 2, 3, 4, 5 pecah. Si bocah nom kaget, kiai hebat, kiai sakti. Kenapa dongane kiai? Nah, dudu karena sakti, dudu hebat aku. Tapi batu ini bisa pecah kalau dipukul 105. Tadi kalau kamu mukul 5 kali pecah, tapi kamu yang nggak sabar. Niki dongeng Gus Dur semua niki. Gus dongeng ngeten niki. Pula kata pun dongeng Gus Dur kata pun. Lah Gus Dur mimpin NU 15 tahun jadi presiden, diganti oleh Al Mukarram Ki Hasyim Muzadi 10 tahun diganti oleh Masya Allah. Jadi silsilah ahli sunnah jamaah dari Imam Asy'ari sampai Kiai Sahal Tepung. Imam Asy'ari ke sana punya gurunya siapa? Abu Ali Al-Jubai. Orang Mu'tazilah karena beliau Mu'tazilah. Abu Ali Al-Jubai gurunya Abu Hasyim Al-Jubai. Abu Hasyim Abdul Hudzal Al-Alaf gurunya. Abdul Alaf gurunya Ibrahim An-Nazam. An-Nazam gurunya Amr bin Ubaid. Amr bin Ubaid gurunya Wasil bin Atha. Wasil bin Atha gurunya Sayyidina Muhammad bin Sayyidina Ali, dari istri kedua.
Siti Fatimah wafat, Sayyidina Ali nikah malih dengan Khawlah binti Ja'far dari suku Bani Hanifah, punya putra Muhammad. Ketika Sayyidina Ali dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam. Abdurrahman bin sing mateni Sayyidina Ali niku orangnya qaimul lail shaimun nahar hafizul Quran. Sing mejahi Sayyidina Ali itu Abdurrahman bin Muljam, orangnya saben wengi, saben malam tahajud, saben hari puasa hafal Quran, jenggotnya panjang, jidaten gamisnya setengah kaki, persis lah. Ini dari Bani Tamim, sama dengan Muhammad bin Abdul Wahab juga dari Bani Tamim, At-Tamimi itu. Banyak orang Khawarij dari Bani Tamim. Jadi saya dipatahin ini pun buat namung Sayyidina Ali pagi itu, Muawiyah gubernur Syam, Amr bin As gubernur Mesir. Tapi yang berhasil cuma satu, karena Muawiyah dan Amr bin As buatan metu sholat subuh, sholat subuh nang omah, kawanan ngoten lho. Jadi sampean hati-hati sing sholat subuh metu esuk hati-hati nih. Sing ora sholat subuh malah selamat di malam. Sing ora metu nang masjid malah selamat. Buktinya Muawiyah Amr bin As selamat, Sayyidina Ali yang terbunuh malah. Pun Muhammad bin Hanafiyah putra Sayyidina Ali dari istri kedua, maka terkenal untuk membedakan Sayyidina Husain dan Hasan dan Husain, maka bin Hanafiyah untuk membedakan. Ngaji dari mana? Ya dari bapaknya dong. Sayyidina Ali ngaji dari mana? Ya dari mertuanya dong, Rasulullah SAW. Rasulullah dari malaikat Jibril dari Gusti Allah. Masya Allah. Fikihnya sampean dari Kiai Hasyim Asy'ari sampai Gusti Allah, akidahnya sampean NU dari Kiai Hasyim Asy'ari, dari Kisah Hal sampai Gusti Allah, pun jaminan surga pun. Alah. Thulutsiyadkhulunal jannata bighairi hisab. Besok wonten tiang kelompok orang masuk surga tanpa diperiksa. Dudu sampean duduk. Dikira sampean apa? Dudu potongan sampean duduk. Ini kan sholihin, ulama, al-muttaqin, auliya, al-muqarrabin niki. Kelas tinggi nih, mlebu surga tanpa di. Yang kedua wasulutsiyatuna bidunubihim wa khotoyahum fayughfar lahum. Ono maneh sekelompok amalnya banyak, dosanya juga banyak. Dihapura wis. Dosanya dihapus karena amalnya juga banyak, masuk surga. Yang ketiga, model potongan sampai nih kira-kira. Wa thulutsiyatuna bidunubi wa khotoya idham. Dosanya akeh gede-gede, amal soleh gak ono. Kata malaikat, wah yang kali ini Raka ini sudah nggak bisa, di SP3 nggak bisa ini udah. Walaupun pengacaranya Adnan Buyung Nasution atau Kaligis nggak bisa ini udah. Harus Raka ini. Nggak mau. Kata orang Kebumen, nggak mau saya masuk neraka. Kenapa? Karena kami cinta ulama, pengikut ulama. Malaikat ketawa, ngaku cinta ulama, amale ora podo karo ulama, akhlaknya ora podo karo ulama, ibadah sama sekali ora ono, mabok tok, minum tok. Mana buktinya kamu cinta ulama? Sebentar malaikat, saya punya bukti. Ambil, cepat. Balik meneh kalender saya NU. Saking saya cinta pada ulama, saya setiap tahun beli kalendernya yang gambarnya ulama, padahal gambarnya mboten Nyahwati, fotonya Mbah Hasyim, Mbah Wahab, Mbah Bisri, apalagi Gus Dur, Kiai Sahal, Nyahwati mboten fotonya. Tapi saking cintanya sama ulama itu selalu diperiksa karo malaikat. Iya, wong iki sing tahun swidak kalendernya NU terus. Ora tahu tuku kalender gambarnya Cetari, Luna Maya, Inul, nggak pernah. Saking cintanya pada ulama. Surga ini. Sebagian malaikat enggak, neraka. Enggak, surga. Sampai voting malaikat pro kontra itu. Voting. Yang menang yang mengatakan, yang berpendapat masuk surga. Wa thulutsiyatuna bidunubi wa khotoya idham ghairu annahum yashhaduna an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalnya atau andalannya cuma satu, yaitu syahadah an la ilaha illallah, nyakseni tiada Tuhan kecuali Allah, dan bersaksi wa anna muhammadan Rasulullah, kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah, diperkuat dengan bukti kalender Nahdlatul Ulama. Wes cepet surgane kumpul. Cabang ini damel kalender mboten? Damel lah. Yang mboten tak kirimi. Niku foto karo kiai, oke, kudu bayar. Wong foto karo onta menteng Arafah bayar. Kan jenengan umroh haji foto karo onta ya, di Arafah di Mina, bayar. Nek napa umroh 10 real, nek haji 20 real niku. Nek foto karo ketua PBNU pengennya gratis insyaallah. Pun Imam Asy'ari berjasa menyelamatkan umat Islam. Perkembangan Islam berkembang lagi, bentrok lagi umat Islam antara fuqaha yang legal formal dengan sufiyin, ulama tasawuf, ilmil qulub, ilmil batin, ilmil kasyaf. Bentrok karo ilmu zahir, ilmu fikhi, ilmu syariat. Kata ilmu syariat harus dipenuhi. Najis harus tenanan dijaga, ngadep ngulon kiblatnya kudu bener, harus baca Qur'annya harus fasih, sholat harus tepat waktunya, pakaian harus khusyuk.
Yang kata sufi, alas, sholat ora usah pakaian bagus, nganggo kaos tok ora apa-apa, wis penting atine. Kata orang sufi, sementing atine orang nganggo kaos ora apa-apa wis lah. Ngerodo-rodo sholat rodo-rodo belakangan enggak apa-apa wis lah. Kadang-kadang ninggal sholat ora apa-apa wis lah. Bentrok antara sufi dan fuqaha. Bertengkar terus antara sufi dan fuqaha. Korbannya Abul Mughith Husain ibn Mansur Al-Hallaj yang digantung disalib oleh Khalifah Al-Muqtadir Billah atas perintah vonis hak hukum yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Dawud Al-Dhahiri, anaknya Dawud Dhahiri, hakim yang memutuskan halal harus dibunuh. Proses Siti Jenar itu loh. Penyelamat datang ahli sunnah wal jamaah. Siapa? Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali. Imam Ghazali mengatakan syariat saja, zahir saja masih nggak ada artinya apa-apa. Alam ya'ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haq. Masih akeh fasik. Walaupun salatnya bener, puasa maca Quran, tapi hatinya mboten ikhlas, wa katsirum minhum fasikun. Tapi nek hati tok ora salat, ngremehkan syariat juga salah. Nabi Musa ketika dipanggil oleh Allah di Wadil Muqaddas itu suruh melepas 2 sendal. Fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddas itu. Kata Imam Ghazali, sendal iki maknane sendal tenanan, sandal dipakai tenanan dulu, lepasen. Lan tidak kalau itu sangat kecil mana kalau maknanya cuma itu. Juga sandal hawa nafsu, ghadabiyah dan syahwatiyah. Jadi dua-duanya maknanya, enggak boleh satu. Dimaknani sendal ikut tok. Sendal sing alahir salah, dimaknani hawa nafsu tok ya salah. Jadi sendal dimaknani zahir dari maknani batin. Iki Imam Ghazali menyelamatkan umat Islam, mentaufikkan antara fikih, ilmu zahir dan ilmu qulub, ilmu batin. Pengen paham mboten? Jawab, pengen paham mboten? Ngaji dhewe. Ya, mosok kula sing ngaji, ki wahib. Satu lagi contohnya. Ahli sunnah wal jamaah berperan besar. Kiai Hasyim Asy'ari ketika bangsa Indonesia akan merdeka, dibentuk panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Umat Islam macam-macam lho. Ini wis merdeka dadi apa? Negara Islam, syariat Islam, Quran hadis. Ada yang tidak, negara komunis, sosialis, nasionalis. Kiai Hasyim Asy'ari tahun 36 muktamar NU di Banjarmasin. Padahal muktamar di Banjarmasin itu pakai sarung, cuma nggak ada pakai celana. Karena pakai celana itu niru Belanda. Tapi nyatanya bukan masalah niru Belanda. Pakai sarung itu demokratis, memberikan gerak bebas luar dalam, pragmatis, gampang diudari, gampang dinggo. Satu mana ISIS meriwing. Pulane nek kiai nganggo sarung, anaknya akeh. Pinten kiai putrane 15 sarung baru kayak sarung niku, baru kayak sarung niku. Terus nganggo celono 2, 3. Apa bupati pinten bupati? Pinten putrane? 3 celana. Nah, ya, coba sih nganggo sarung 15, 12. Itu dari istri pertama, istri kedua 8. Kenapa barokai nopo? Sarung. Pakaiane kiai niku wonten artine. Sepatunya bakyak. Terus bakyak nggih? Niku singkatan dari al-baqa wal yakin. Jadi kiai ini nganggo bakyak itu artinya selalu bersama Allah dan selalu yakin kepada Allah. Sing nganggo sepatu beli regane 3,5 juta 4 juta, mbuar artinya apa mbu iku? Tapi ini bakyak artinya al-baqa wal yakin. Nganggo sarung asalnya syar'an, melaksanakan syariat Islam. Orang Kebumen nggak bisa syar'an, sarungan. Bajunya koko, asalnya walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian yang paling utama pakaian takwa. Ngomong takwa dulu orang Kebumen nggak iso angel koko. Kopiah, apa artinya kopiah ini? Kepala ini walaupun pinter, walaupun alim, walaupun kayak Pak Agil Munawar Hafid, jangan ditonjolkan kepala ini, disembunyikan. Sembunyi itu apa? Khufyah, kopiah. Jadi wong dengan kopiah itu orang yang tidak sombong. Nah, wong kalau kopiah kok sombong, salah terbit. Kiai Hasyim Asy'ari pada muktamar NU 36 Pak Bupati di Banjarmasin Kalimantan Selatan dengan kiai-kiai, Kiai Hasyim memutuskan negara yang kita inginkan bukan Darul Islam, bukan Darul Kufur, bukan Darul Sulah, bukan Darussalam, negara yang damai. Semua yang ada di Nusantara ini saudara kita semua, lintas agama, lintas etnis, suku, budaya. Namanya Indonesia, bukan negara Islam, bukan negara Katolik, bukan negara Kristen, bukan negara Hindu, Buddha, bukan negara Konghucu. Indonesia, sing ono Islamnya, Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, Indonesia namanya. Wes. Bukan negara Jawa,
bukan negara Madura, bukan negara Sunda, Dayak, Batak, Melayu, Bugis, Ambon, bukan. Indonesia. Sing nang jerone 400 suku, lebih malah. Suku yang besar itu 30 yang besar. Kalau dihitung semua lebih dari 400. Indonesia. Semua suku apa saja, agamanya apa saja, saudara kita sebangsa dan setanah air. Jadi sebenarnya ngendikan ngeten Mbah Hasyim Asy'ari tahun 36. Jadi kan ningali nonton film Sang Kyai mboten? Mboten. Wah, film Sang Kyai itu cerita ngoten niku bahwa kata Kyai Wahid Hasyim mengatakan ayah saya Kyai Hasyim berpendapat antara Islam ruhul Islam dan ruhul waton hubbul waton tidak bertentangan, bahkan saling memperkuat. Itu Kyai Hasyim Asy'ari ngendikan ngoten. Yang ningali ya film Sang Kyai ya. Maka sampe ningali sing napa niku sing ngancani Mbah Hasyim sampai nang penjara mukanya juga hancur disiksa niku jumene Kang Solihin santri Tebu Ireng. Niku Kyai Babakan Ciwaringin, Kyai Solihin almarhum. Duduk Kyai Kebumen, Babakan Cirebon. Aduh, kapan nyampenya nih? Teman sejalan yang seru gak bakal bikin mood. Nah, nek sing mata ini Brigjen Malabi masang bom nang isor mobil niku jenenge Harun santri Tebu Ireng. Sing mata ini Jenderal Malabi ke komandan Nika itu sampai meledak mobilnya mati. Mung sayang Harun melayune kurang adoh malah pengen nonton kaya apa hasilnya dikira mercon apa. Harun pun mati jadinya. Harun pun mati syahid. Masang bom nang isore Brigjen Malabi melayune ora patek adoh malah ndelok kaya apa hasilnya. Dar Malabi mati, Harun pun mati syahid. Santri Tebu Ireng niku. Ya Allah, nonton film Sang Kyai. Hadirin kang kula hormati malah jadi juara film ya. Juara nasional nomor 1 film Sang Kyai itu. Kyai Hasyim Asy'ari dengan Nahdlatul Ulama berjasa besar membangun, mensinergikan, mentaufikkan, mengharmoniskan antara ruhuddin dan ruhul watoniyah, ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah watoniyah, mencintai agama dan mencintai tanah air. Artinya apa? Ketika kita berjuang agama dalam rangka membela tanah air, ketika kita membela tanah air dalam rangka membela Islam. Mengapa Kanjeng Nabi hijrah ke kota Yathrib membangun Madinah? Membangun tanah air. Dari tanah air Madinah beliau berjuang menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia. Seandainya tanpa tanah air gak mungkin Kanjeng Nabi bisa sukses berjuang. Mengapa Yahudi berbondong-bondong dari seluruh dunia pengen kembali ke Palestina sampai perang atau saniki orang beres-beres, kepengen punya tanah air. Karena tadi di perantauan terus Yahudi itu sejak zaman wafatnya Nabi Musa sampai kemarin tuh. Oh. Kenapa Quran masih dongeng Fir'aun? Masih dongeng Fir'aun, padahal dongeng negatif, karena bagaimanapun Fir'aun punya tanah air. Kenapa kita masih membaca sejarah Majapahit, Sriwijaya, Pajajaran? Karena punya tanah air. Man laisa lahu ard laisa lahu tarikh, wa man laisa lahu tarikh laisa lahu dzakirah. Barang siapa tidak punya tanah air, tidak punya bumi, dia tidak punya sejarah. Barang siapa tidak punya sejarah akan dilupakan oleh generasi yang akan datang. Suku Kurdi contohnya. Suku Kurdi itu suku besar. Ulama Sulaiman Al-Kurdi sing damel kitab At-Tahrir yang Kurdi. Ulama Ahmad Naqsyabansyah, Ahmad Bahak Naqsyabandi suku Kurdi. Tapi hilang, sejarahnya hilang suku Kurdi karena tidak punya tanah air. Sebagian besar suku Kurdi ikut Turki, sebagian besar ikut Irak, sebagian kecil ikut Syria, ada sebagian kecil ikut Iran. Semua suku Kurdi Ahlus Sunnah wal Jamaah semua. Tapi lupa, orang hampir lupa. Bisa dilupakan dalam sejarah karena tidak punya tanah air sendiri. Oleh karena itu, kepada seluruh warga Nahdliyin, Ansor, Banser, Muslimat, Fatayat, mari kita berjuang membela tanah air. Kalau kita nggak bela tanah air, kalau tanah airnya perang misalkan, mau bangun Islamnya di mana? Bangun masjid, bangun pesantren, majelis taklim, temu itu nih durangin. Pada bangun pesantren durangin, nih dhuwur bumi, maka bumi harus kita selamatkan. Ojo kaya wong Afghanistan. 100% agamanya Islam, mayoritasnya madhabnya Hanafi, ada Syiah sedikit. Oh perang terus paten-patenan karena tidak punya komitmen, tidak punya sumpah janji ingin pertahankan tanah air. Nggak ada. Islam. Somal, negara Somal itu Afrika Timur 100% madhabe Maliki, 100% Tarekat Syadiliyah. Perang terus, kata saya bubar, negara Somal. Bodolan marinirnya tukang jegal, tukang apa? Tukang ngerampok di tengah laut. Pernah kapal Indonesia juga dirampok oleh bodolan angkatan lautnya negara Somal, protolannya. Kenapa itu perang terus? Islam semua 100%, nggak ada yang non muslim. Karena tidak memiliki semangat persatuan bangsa. Ngoten nggih. Dengan kewajiban kita membela tanah air dan membela agama Islam. Jadi satu, nggak bisa dipisahkan. Bela Islam artinya bela Indonesia, bela Indonesia artinya bela tanah air. Kalau sudah itu kuat, mari kita dengungkan, mari kita
gemborkan, mari kita teriakkan di pentas internasional, ukhuwah insaniyah, manusia harus bersaudara, tanpa perang, tanpa darah. Kalau ada apa-apa, berunding di meja, bukan dengan bedil. Itu NU yang akan bicara seperti itu, Pak. Alhamdulillah. Kalau ngomong tentang Munich, Jerman, ngomong tentang Utah, Amerika Barat, ngomong tentang Atlanta, Amerika, pernah bikin ceramah di Harvard, itu pernah, ya bicara itu aja lah, ukhuwah Islamiyah di Indonesia luar biasa, saya bilang. Pernah di Kenya, pernah di Korea, apalagi negara Arab sering lah. Jadi sekali lagi, empat pilar itu idenya Pak Taufik Kemas almarhum yang mensosialisasikan. Jadi karena tidak ada lagi penataran P4, maka melalui empat pilar rakyat Indonesia harus menjaga Pancasila, NKRI, Undang-Undang Dasar 45 dan Bhinneka Tunggal. Itu empat pilar namanya. Selama ada PBNU, empat pilar pasti aman. Percaya betul masalah amin, bukan dungo, bukan lagi. Selama ada PBNU empat pilar aman, bukan amin, bukan dungo, nyata. PBNU, P Pancasila, B Bhinneka Tunggal Ika, N NKRI, U Undang-Undang Dasar 45. Selesai udah. Ya Allah. Jadi pasti aman kalau ada PBNU. Bukan mugo-mugo. PBNU ada empat pilar pasti aman. P Pancasila, B Bhinneka Tunggal Ika, N NKRI, Undang-Undang Dasar 45. Rawahu Said Agil. Cekap sematan mawon, mugi-mugi wonten manfaatipun, mugi-mugi Mbah Mahfud fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Biyen waktu bapak saya meninggal, kula niku nangis kula, kakak kula nangis. Masya Allah, ayahku sudah meninggal. Nak susah. Mestinya waktu Pak Kiai Mahfud meninggal, wafat nggih. Kiai Wahib, Kiai Yazid nangis susah nggih. Iku susah niku sewulan, rong wulan, telung wulan, limang wulan. Bos seterusnya kula tersenyum, kula ngguyu. Alhamdulillah bapakku ki mati. Lah nek bapakku ora mati-mati, aku udah jadi kiai-kiai ngono bapak. Lah kalau Ki Mahfud masih wonten, apa Ki Wahib jadi kiai? Kalau Ki Mahfud masih wonten, apa Kiai Yazid masih jadi Gus paling, mboten kiai. Jadi alhamdulillah Kiai Mahfud sudah wafat. Maka saupomo Ki Wahab masih wonten, nah aku udah jadi ketua NU PBNU. Kapan jadi ketua PBNU? Ki Wahab masih ada, Ki Bisi masih ada, misalkan Gus Dur masih ada, misalkan orang mati-mati. Kapan aku jadi ketua PBNU? Jadi mati itu berkah, bawa hikmah. Susah tapi nyenengaken. Susah yang 6 bulan. Seterusnya alhamdulillah ayah saya Ki Mahfud wafat. Dan Ki Mahfud wafat, aku udah jadi kiai-kiai. Nek Kanjeng Nabi masih wonten, ya ora ono kita-kitaan. Kanjeng Nabi yo tok sing mulia niku. Kita-kitaan bukan apa-apa. Paham mboten? Jadi mati niku awalnya susah tapi mbok dipikir membawa hikmah. Cekap semanten mawon. Syukron wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.